Halo gengs, perdana di mata dan telinga kalian. Sebelumnya, kenalin, aku Baya. Kisah kali ini menceritakan tentang pengalaman mengerikan teman lamaku ketika kuliah semester awal. Kisah ini bermula pertengahan tahun 2019 ketika dia dan temannya ngekos di kota J, kawasan Jatim. Sebelum lanjut, jangan lupa subrek, like, dan tinggalkan jejak ketakutanmu. Jadi saat itu, mereka sering mengalami hal-hal misterius yang sulit dinalar akal sehat. Seperti sosok-sosok penampakan, benda-benda yang tidak semestinya berada di sana, dan hal aneh lainnya. Kos Hermaprodit. Tak ada yang aneh saat pertama kali Kentung dan Ibu memutuskan tinggal di kos baru mereka. Sebuah bangunan besar bekas kos wanita yang kini dialihfungsikan untuk pria. Lokasinya strategis, harga murah, dan tersedia banyak kamar kosong. Namun yang tidak mereka tahu, satu jendela yang akan dibuka akan membangunkan apa yang selama ini tertidur. Hari pertama pindahan, semua kondisi normal, tidak ada keanehan dan kejanggalan. Ketika itu, Kentung membersihkan jendela kamarnya yang menghadap ke lorong kecil tak terpakai. Di sanalah ia melihat bra wanita tergantung lusuh di kawat jemuran berdebu. Dengan tawa cabul, ia memanggil Ibun sambil mengangkatnya seperti trofi. Haha, lihat nih, gua nemuin warisan nenek-nenek kos dulu. Ibun cuma mencibir sambil tertawa kecil. Tapi, di balik tawa mereka, lorong itu tak lagi sunyi. Sebulan berjalan, para penghuni kos mulai ramai dikunjungi pacar masing-masing. Hanya Kentung dan Ibun yang masih sendiri. Mereka baru saja putus cinta masa SMA. Suatu malam, kos sangat ramai dengan canda tawa teman-temannya bersama pacar mereka. Karena risih, Ibun memutuskan keluar untuk nongkrong. Saat mengeluarkan motor dari garasi depan, ia melihat deretan motor asing di halaman. Pikirnya mungkin itu milik pacar teman-temannya. Dengan terpaksa, Ibun merapikan motor-motor itu untuk membukakan jalan untuk diri. Ketika motor terakhir dia geser, pandangannya terhenti pada sesuatu yang menggantung di gerbang depan. Kain putih kusam menjuntai seperti digantungkan seseorang. Tak pernah ia melihat kain itu sebelumnya. Bulu kuduknya berdiri, namun ia abaikan dan pergi begitu saja. Dia hanya sempat berteriak menyuruh teman-temannya untuk merapikan motor-motor itu. Motor berantakan banget sih, rapiin woi. Di perjalanan, ia merasa ada yang mengikutinya dari belakang. Tengkuknya berat dan sakit seperti ada yang membebani. Ketika melihat spion, dia melihat kain putih terbang. Seketika itu, Ibun berhenti di pinggir jalan dan menoleh ke atas. Tidak ada apa-apa di belakang dia. Teror masih berlanjut. 2 hari berikutnya, Kentung membersihkan halaman dan garasi pada pagi hari. Tak ada hal aneh, ia melakukannya dengan normal. Tetapi, sore harinya, ia mencium bau menyengat di depan halaman parkir. Di bawah meja tempat biasa anak-anak kos duduk, bangkai kucing membusuk penuh belatung. Padahal pagi tadi meja itu bersih. Kentung heran, tapi mencoba logis. Mungkin hewan lain menyeret bangkai itu ke sana. Ia memanggil penjaga kos, tetapi penjaga kos hanya memberikan informasi pendek. Kadang ada bangkai muncul tiba-tiba, Mas. Apalagi kalau udah sore. Tanpa berpikir panjang, mereka berdua membersihkannya. Seminggu setelah kejadian tersebut, Ibun mengalami teror. Di tengah ia belajar malam, lampu kamarnya tiba-tiba meredup lalu kembali terang. Saat ia mendongak melihat lampu, ekor matanya melirik pintu, dan seketika itu tubuhnya membeku. Dia melihat sosok tinggi besar berbulu hitam di depan pintu. Sosok tersebut hanya menampakkan separuh badannya ke bawah. Ibun tidak bisa bergerak. Suaranya tertahan hanya gemetar di tenggorokan.
Tak lama, sosok itu perlahan memutar tubuhnya dan berjalan menjauh. Lalu Ibun pingsan. 4 hari setelah kejadian itu, Kentung mengajak teman kampusnya bernama Ari. Mereka berdua ke kos untuk mengambil baju ospek karena program ospek jurusan mereka berdua masih panjang. Kentung mengambil baju di kamar, sementara Ari duduk santai di atas motor. Beberapa menit kemudian, Ari menghampiri Kentung. Bro, barusan ada cewek masuk ke pintu samping tuh. Lo yakin rumah itu kosong? Cewek itu cantik lagi. Kentung kaget mengenai apa yang diceritakan Ari. Hah? Cewek? Ini kos cowok bro. Lo jangan ngadi-ngadi deh. Itu rumah pemilik kos bro. Dalam kosong dan selalu terkunci. Sedangkan Ari bersikeras kalau dia melihat cewek tersebut. Gua ngeliat langsung loh. Cewek itu pakai baju putih. Masuk ke situ. Sumpah kagak bohong. Kemudian mereka memutuskan untuk memastikan bahwasanya apa yang dilihat Ari itu benar-benar nyata. Benar saja, pintu usang itu tertutup rapat, terkunci dengan palang kayu. Ari pun kaget. Siapa yang ia lihat ketika itu? Kentung terdiam dan mengajak Ari untuk segera pergi dari tempat itu. Gak usah aneh-aneh deh. Buruan, kita udah telat nih. Saat di motor, mereka sama-sama takut dan bingung. Entah apa yang telah dilihat Ari di kos tersebut. Semenjak banyak kejadian mistis yang mereka alami, Kentung dan Ibun akhirnya saling bercerita mengenai pengalaman mereka masing-masing. Keduanya tak mengerti mengapa hanya mereka yang mengalami, sedangkan teman-teman kos lainnya tidak merasakan. Di tengah obrolan mereka, Kentung merasa lapar. Gua lapar nih bre. Masak mie goreng enak kali. Malam itu, tidak biasanya suasana kos sangat hening dan tak terdengar suara penghuni lainnya. Kentung memberanikan diri memasak di dapur, di dekat lorong jemuran tempat pertama ia menemukan Bra. Kondisi dapur saat itu terang, bersih tanpa keanehan apapun. Kentung dengan santai memotong bungkus mie. Saat ia mencoba menyalakan kompor, tiba-tiba tuasnya macet. Ia menjongkok untuk memeriksa. Saat itu, terdengar suara menggesek kaca jendela. Perlahan ia menoleh ke jendela. Tangan pucat panjang mencakar jendela. Kukunya seperti besi berkarat menggores kaca berulang-ulang. Kentung menjerit seketika. Ia ketakutan, padahal badannya besar dan gagah. Namun karena hal tersebut, ia hampir pingsan dibuatnya. Para penghuni kos keluar kamar karena mendengar jeritan tersebut, lalu menghampiri Kentung. Kentung memberitahu mereka semua bahwasanya ia melihat sesuatu yang aneh di jendela tersebut. Sumpah, ada tangan di jendela barusan. Namun para penghuni kos tidak percaya. Mereka menganggap perkataan Kentung hanya bualan semata, kecuali Ibun. COVID-19 mulai merebak. Satu persatu penghuni kos mulai pulang ke kampung masing-masing. Yang tersisa hanya Kentung, Ibun, dan 2 teman lainnya. Kos semakin sunyi, tapi suara langkah di lantai 2 dan suara berisik di rumah utama yang seharusnya kosong justru mulai sering terdengar. Malam itu, Kentung dan Ibun selesai makan malam. Saat hendak tidur, mereka baru sadar bahwa mereka belum sholat Isya. Masalahnya, keran kamar mandi rusak. Masjid juga ditutup karena pandemi. Terlintas sejenak saran penjaga kos untuk menggunakan kamar mandi utama. Tanpa pikir panjang, mereka mengambil kunci rumah utama dari gantungan di garasi. Kentung menanyakan kepada Ibun apakah ia yakin akan masuk. Lu yakin mau masuk? Aman lah, gak ada apa-apa juga. Saat mereka membuka pintu, angin dingin pengap menerpa wajah mereka dan menusuk setiap kulit dan pori-pori mereka. Rumah itu gelap, dingin, dan seolah menahan nafas. Ada 4 kamar di dalam.
dua terbuka dan dua tertutup. Tirai berenda putih menari-nari di terpaan, meski tak ada jendela yang terbuka. Kentung memberanikan diri mengintip salah satu kamar yang terbuka. Ia melihat tempat tidur putih dengan dua bantal tertata rapi. Di tengahnya, samar-samar ia melihat seorang wanita duduk menunduk. Saat ia hendak masuk, Ibun menepuk pundaknya. Kemudian Kentung menoleh. Saat menoleh melihat kamar itu kembali, Kentung melihat wanita di ranjang menjulurkan lidahnya hingga menyentuh lantai. Tanpa basa-basi, Kentung lari ketakutan menyusul Ibun. Selesai wudhu, Ibun iseng berjalan melihat-lihat sekitar. Ia mengintip ruangan penuh barang. Tak ada apa-apa. Tapi saat ia berkedip sekali lagi, ia melihat sosok wanita berdiri di depannya. Kakinya sangat tinggi, wajahnya pucat, matanya kosong menghadap ke Ibun. Ibun tak sempat berpikir, ia berlari memanggil Kentung. Tiba-tiba barang di dapur jatuh dengan sendirinya. Tung, ayo buruan keluar. Di sini gak beres. Suara piring pecah bersahutan membuat suasana semakin mencekam. Mereka kabur dan masuk ke kamar ibu. Tak berani keluar hingga pagi. Keesokan harinya, dengan takut Ibun keluar untuk memastikan pintu rumah utama terkunci. Terkejut akan apa yang dihadapannya, ia justru melihat keran air di depan rumah menyala. Padahal keran itu tidak pernah terlihat semalam. Seolah-olah kejadian semalam ditakdirkan untuk menghantui mereka. Setelah kejadian beruntun tersebut, mereka berdua memutuskan untuk memaksa pindah dari kos. Tetapi mereka masih menyimpan rasa penasaran dan timbul rasa curiga kepada Pak Mul, si penjaga kos misterius tersebut. Akhirnya mereka menanyakan semuanya kepada penjaga kos. Dengan suara pelan, pria tua itu menjelaskan satu-satu mengenai asal-usul kos tersebut. Dulunya kos ini kos perempuan, tapi banyak kejadian buruk, Mas. Beberapa dilecehkan, ada yang depresi, sampai ditemukan gantung diri. Lantai 2 dikunci karena itu merupakan tempat gantung diri. Dari tempat itu, banyak sekali kejadian-kejadian mistis terjadi. Misalnya bangkai kucing atau tikus sering muncul di kamar itu. Sayap kanan rumah utama itu dulunya kamar pemilik kos, seorang ibu-ibu tua. Tapi dia hilang begitu saja. Orang bilang dia nggak pernah pergi. Dia masih di sana menunggu sesuatu. Kentung dan Ibun masih tinggal di sana. Mereka tak punya pilihan lain di tengah pandemi. Tiap malam, langkah kaki masih terdengar di lantai 2. Bangkai bermacam-macam hewan kini sering ditemukan dan berpindah tempat. Di jendela dapur, ditemukan bekas cakaran-cakaran baru. Seseorang atau sesuatu belum selesai dengan mereka.